Jangan lupa nanti di video tersebut setelah kalian menontonnya, kalian like, subscribe, dan komen dengan format nama kelompok kalian dan asal sekolah kalian. Itu wajib dan kalian boleh komen apa aja untuk menilai video yang tadi kita tampilkan. Jangan lupa like juga, jangan di dislike. Komennya juga yang positif-positif. Subscribe wajib sih. Intinya kalian untuk nanti di acara selanjutnya nanti kalian siapin catatan kecil karena setelah ini kalian akan dikasih tugas untuk meringkas. Jadi catatan kecil itu sebagai contekan kalian untuk membuat tugas nanti. Sebentar lagi acara ini akan dimulai. Jadi kalian ajak teman-teman kalian ya. Dan setelah acara ini juga kita masih ada sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya itu sosialisasi. Tadi kan kurikulum. Nah sekarang ini untuk nanti ada sosialisasi kesiswaan SMA Negeri 11 yang akan disampaikan oleh Bu Fitri Windayani, SPD, MPD. Dan setelah sosialisasi tersebut, kita ada break terlebih dahulu, yaitu kita akan sholat isoma terlebih dahulu, dan nanti jam 12.45 kalian mulai mengerjakan tugasnya. Sebentar lagi ini kita akan memulai acaranya. Untuk tugas jangan lupa kalian kirimnya melalui Google Classroom yang sudah disiapkan. Untuk deadline jam kita deadline pengumpulan tugas itu nyampe jam 4 WIB, jam 16.00 WIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta yang berbahagia, setelah kita menunggu agak lama, mulailah kita acara yang menyampaikan materi tentang sosialisasi kurikulum SMA Negeri 11 yang akan disampaikan oleh Bu Titi Suyati, SPD SI MPD, dan akan dipandu oleh Priscilia. Tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Priscilia Angelika Nur Afifah dengan Bu Titi Suryati MPD atau kerap dipanggil Bu Titi. Beliau berjabat sebagai Wakasek Kurikulum dan mengajar sebagai guru fisika ya Bu. Nah, moto hidup biar itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Wah, keren banget ya Bu. Kali ini beliau ingin menyampaikan tentang apa nih Bu? Hari ini insya Allah Ibu akan menyampaikan tentang pengantar kurikulum. Jadi kurikulum yang akan kita lakukan atau akan kita laksanakan, akan kita terapkan di SMA Negeri 11. Kalian sebagai siswa baru kelas 10 itu harus tahu ya kurikulum yang kita gunakan itu seperti apa. Ya, jadi mohon nanti benar-benar disimak, diperhatikan agar ilmu atau agar materi ini bisa kalian serap dengan sempurna. Begitu. Oke, baik. Mungkin untuk saat ini udah bisa langsung dimulai saja Bu pembahasannya. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Priscilia atas waktu yang diberikan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita dapat bersua di acara MPLS pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 11. Yang pertama yang Ibu hormati Bapak Kepala SMA Negeri 11, Bapak Dr. Haji Dedi Nur Hadiat MPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 11, Bapak Kusnedi SPD MM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Kemudian Ibu Fitri Windayani, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Saronto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Ibu Dr. Halimatus Sa'diyah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu, dan juga Ibu Kasubag Metiarsi Anggraini, serta teman-teman panitia OSIS yang alhamdulillah di sini tuh banyak teman-teman panitia OSIS yang sudah bekerja keras hari ini sampai suksesnya acara, serta anak-anakku kelas 10 calon peserta didik SMA Negeri 11 tahun pelajaran 2021-2022.
Ya, kalian di sini masih berstatus sebagai calon siswa baru ya. Kalau nanti kalian dianggap memenuhi kriteria dalam MPLS ini, baru nanti kalian memang benar-benar disahkan sebagai siswa SMA Negeri 11. Maka harapan Ibu kalian bisa melaksanakan atau bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik dan kerjakan semua tugas-tugasnya. Ya, baik anak-anakku, materi kita yang pertama adalah pengantar kurikulum. Ini sengaja Ibu kasih foto di sini. Kenapa? Karena memang biar kenal, ya, biar kenal. Karena mungkin sekarang-sekarang ini kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Ya. Kalian tentu tahu apa itu kurikulum. Kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kalau dulu sebelum daring itu kita bisa bersama-sama, gitu kan? Itu adalah salah satu contoh foto ketika kita dalam satu kegiatan besar mengumpulkan seluruh siswa-siswi. Itu juga merupakan bagaimana pengaturan dalam sebuah sekolah untuk menentukan kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri selalu berganti, ya. Kita udah kenal kurikulum tahun 1950, kurikulum 1968, kurikulum 84, kurikulum 2004, kemudian kurikulum 2006, dan yang sekarang kita gunakan sampai hari ini di SMA Negeri 11 itu adalah kurikulum 2013 edisi revisi. Ya, ini kurikulum yang kita gunakan. Kita menggunakan kurikulum 2013. Ibu yakin kalian sangat sudah familiar ya apa itu kurikulum 2013, karena memang di SMP, di SD, saat kalian SMP itu juga kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 ya. Jadi kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Di sini yang diperhatikan atau yang diutamakan adalah mengenai proses dalam pembelajaran. Nah, untuk di SMA 11, kurikulum 2013 itu kita melaksanakan sistemnya yang berbeda, yaitu kita menggunakan sistem kredit semester. Ya, apa itu sistem kredit semester? Sistem kredit semester itu adalah sistem yang memberi kesempatan kepada peserta didiknya yang dapat belajar sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan atau kemampuan sesuai dengan kecepatan belajarnya. Jadi di SMA Negeri 11, kalau misalkan nanti adik-adik semuanya ya, kalian calon peserta didik SMA Negeri 11 memang memiliki bakat kemampuan untuk belajar lebih cepat dari teman-temannya, kalian nanti bisa mengambil SKS atau sistem kredit semester. Jadi kalian nanti akan bisa lulus 2 tahun. Nah, tentu saja itu ada syarat dan ketentuannya bagaimana. Nah, Ibu lanjut ke, maaf Mas Anies ke atas dulu. Ya, di sini kurikulum 2013 yang tadi itu Ibu sampaikan, di situ ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga ada aspek sikap. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Ada sikap sosial dan ada sikap spiritual. Sikap sosial itu adalah bagaimana nanti kalian berinteraksi dengan temannya. Dan sikap spiritual itu adalah bagaimana kalian berinteraksi dengan Yang Maha Pencipta. Itu harus kalian sinkronkan, harus kalian padukan agar nanti terbentuk siswa yang berakhlakul karimah ya, atau akhlak yang baik. Itu adalah tujuan dari pembelajaran. Selain berwawasan luas, kalian juga harus berakhlak yang mulia. Oke, lanjut. Ya, akan Ibu perkenalkan struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 11 adalah sebagai berikut. Next. Ya, untuk kelas 10, Mas Anies. Bisa di Zoom nggak? Ya,
Untuk struktur kurikulum ya cukup. Untuk struktur kurikulum kelas 10 ya. Ini di sini sama ya, tahun lalu dengan tahun sekarang tidak ada perubahan. Jadi nanti kalian untuk kelompok IPA, IPS dan bahasa ya, nanti IPA itu ada 5 rombel atau 5 rombongan belajar, IPS ada 5 rombongan belajar, dan bahasa ada 2 rombongan belajar. Tapi kalian belum terbagi dalam kelas-kelas, sekarang masih terbagi dalam kelompok. Nanti insya Allah hari Jumat setelah selesai penutupan MPL, setelah di akhir ya, hari akhir penutupan MPLS, kalian akan dibagi ke dalam kelas-kelas sesuai dengan hasil dari psikotes yang kalian ikuti ya, baik tahap 1 maupun tahap 2. Baik, Ibu sampaikan struktur kurikulum kelas 10 ya, untuk pendidikan agama. Nanti kalian akan dapat 3 jam, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, ini matematika umum, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Nah, itu untuk kelompok umum ya. Ini kelompok B. Di sini ada seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani dan olahraga 3 jam, prakarya dan kewirausahaan 2 jam, dan juga muatan lokal 2 jam. Lanjut ke peminatan. Nah, ini adalah untuk peminatan ya. Jadi kalau yang mengambil nanti yang terbagi ke dalam kelas IPA, itu nanti kalian akan menerima peminatan matematika, biologi, fisika, dan kimia, itu masing-masing 3 jam. Dan untuk IPS, nanti peminatan yang akan kalian terima adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian untuk peminatan bahasa, yang akan kalian terima itu adalah geografi, bahasa dan sastra Indonesia, kemudian bahasa dan sastra asing, dan juga antropologi. Nah, kemudian untuk lintas minatnya, nanti untuk yang IPA nanti akan mendapatkan bahasa dan juga ekonomi. Kemudian untuk yang IPS nanti akan mendapatkan berarti peminatannya dari jurusan IPA ya, antara lain fisika dan juga bahasa juga. Ya, untuk lintas minat bahasa nanti kalian akan mendapatkan bahasa asing dan juga geografi. Nah, jadi total jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu nanti kalian ada 44 jam. Sebenarnya 42 jam. Hanya ini BK, nanti kalian di sini BK itu di sini tertulis 2 jam, tapi pada kenyataannya nanti kalian boleh berkonsultasi dengan tim BK kapan aja ya, tapi ya tetap di waktu jam sekolah, itu saran Ibu. Karena kalau udah sampai rumah, Bapak Ibu guru yang lain juga memiliki kewajiban yang lain ya. Nanti akan kita umumkan bersamaan dengan pengumuman pembagian kelas, nanti ada juga jadwal pelajaran dan guru-guru apa yang akan mendampingi kalian di kelas 10 masing-masing. Oke. Ya, kita lanjut. Tadi kita bicara tentang SKS ya, bagaimana cara mengikuti program SKS itu sendiri. Ya, lanjut Mas Anies. Nah, SKS itu sebenarnya dia terbuka untuk semua siswa yang memang memiliki bakat, minat ya, dan juga yang utama adalah niat. Ya, jadi di sini yang paling utama adalah niat yang kuat untuk mengikuti program SKS. Kenapa di sini harus memiliki niat yang kuat? Karena memang kalau tidak ada niatnya, tidak dimulai dengan niat yang kuat, pasti akan berguguran di tengah jalan. Dan itu yang sudah terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki hasil prestasi akademik belajar yang baik. Jadi tidak semua siswa, ya, kalau nanti akan kami lihat dulu dari tim kurikulum, hasil prestasi akademik kalian, kalau seandainya anak ini atau si A, si B-nya nanti bisa kita ajak untuk belajar cepat, ya. Jadi kan ini untuk belajar cepat, maka dia nanti akan kita kelompokkan dalam kelas proyeksi 2 tahun. Ibu, misalkan ada pertanyaan, apakah SKS itu hanya untuk pembelajar cepat? Tidak.
ya. Jadi SKS ini seperti tadi yang Ibu sampaikan itu adalah memberi kesempatan kepada semua siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Kalau kalian nggak mau 2 tahun, maunya 3 tahun seperti biasa, ya nggak apa-apa. Kalau yang males banget mau lulus 4 tahun, SMA 1 juga melayani. Ya, jadi jangan khawatir, Bu, saya betah banget, Bu, di sekolah di SMA 1, saya mau 5 tahun aja. Sok, atuh ya, nanti di sini banyak kerjaan. Kalau mau 5 tahun boleh, mau 4 tahun Bu boleh, kita jadi melayani. Jadi jangan khawatir kalau memang kalian tidak mampu mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1. Tapi saya yakin kalau kamu mau lulus sampai 5 tahun ya kamu pulang nanti paling diomelin sama orang tua kamu. Ngapain tua di sekolahan, ya kan? Nah, kalau mau cepat, kenapa enggak? Kalau bisa cepat, kenapa enggak? Makanya harus memiliki niat, prestasi belajar yang baik agar nanti kalian bisa cepat lulus, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk mengikuti program SKS, ya. Kenapa? Karena di sini nanti akan banyak hal-hal yang sangat berkaitan dengan izin orang tua. Kalau nanti kalian mengikuti kelas proyeksi 2 tahun, maka secara otomatis pembelajaran yang tadinya 3 tahun akan diringkas menjadi 2 tahun. Berapa itu? 3 dibagi 2, 1,5 kan? Berarti nanti dalam waktu 1 tahun kalian harus menempuh 3 semester. Ya. Nanti 1 tahun berikutnya kalian harus menempuh 3 semester lagi. Sehingga pas 2 tahun kalian bisa lulus. Ini yang Ibu bahas adalah untuk program SKS yang masuk kelas proyeksi. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, saya nggak mau ikut Bu, ya nggak apa-apa. Saya mau lulus 4 tahun Bu, ya nggak apa-apa, silahkan. Ya, tapi yang ini ada di slide Ibu adalah yang memang niat untuk mengikuti kelas proyeksi 2 tahun. Kalau yang 3 tahun ya seperti biasa. Kalian karena memang SMA itu jatahnya itu adalah 3 tahun. Kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Tapi kalau mau yang khusus yang tertentu mau lulus 2 tahun atau lulus 4 tahun, ya kami juga melayani. Itu yang ada di SMA Negeri 1. Kemudian siswa yang terseleksi nanti yang dapat izin orang tua itu akan dimasukkan dalam kelas proyeksi 2 tahun. Siswa siap mengikuti peraturan dan pembelajaran dengan baik, ya. Itu sebenarnya yang utama adalah niat. Oke. Ibu lanjut ke peraturan akademik siswa dalam pembelajaran. Ya, yang pertama itu pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara daring sampai ada surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan kegiatan tatap muka. Ya, jadi jangan bertanya lagi Bu, kapan kita tatap muka dan lain sebagainya. Kita tetap menginduk kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pembelajaran tatap muka. Ya, kemudian siswa wajib mengikuti setiap pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah. Nanti pada hari Jumat ya, saat nanti pembagian kelas nanti akan kami sampaikan juga berkaitan dengan pola pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1. Nanti kita gunakan Google Classroom, nanti kalian akan dibagikan link untuk masuk ke Google Classroom. Ibu yakin kalian udah tahu lah ya bagaimana itu Google Classroom saat kalian berada di SMP. Karena kita sudah hampir berapa tahun ya? Udah hampir 2 tahun kita melaksanakan pembelajaran online. Ya, siswa tetap belajar di rumah. Ya, yang selanjutnya adalah apabila tidak bisa hadir dalam kegiatan belajar, maka wajib meminta izin kepada wali kelas masing-masing dan juga kepada guru mata pelajaran. Ya, jadi kalau tidak masuk, ya jangan ini aja langsung orang aku di rumah, ya udah aku izin aja sama orang tua saya, aku nggak masuk, nggak nyampe ya. Kalau dulu mungkin orang tuanya bisa ini, kecuali kalau orang tuanya langsung
komunikasi dengan wali kelasnya atau dengan guru mapelnya. Lebih baik kalian ya langsung komunikasi dengan wali kelas dengan baik, dengan bahasa yang baik. Bu, saya nggak masuk, mau ke pasar nganterin nenek saya belanja. Ya, jangan begitu juga ya. Gunakan dengan kalimat yang baik. Dengan salam itu penting ya. Itu harus kalian tahu juga bagaimana tata cara untuk membuat surat izin yang baik kepada, apalagi disampaikan kepada instansi resmi ya, kepada sekolah, dalam hal ini kepada wali kelas ya. Bu, saya nggak masuk, saya kesiangan. Yang baca gurunya juga jadi yang tadinya biasa aja jadi malah nambah marah gurunya. Aduh, ini baru baru hari pertama udah tidak masuk karena kesiangan. Bapak Ibu guru udah dari pagi udah nungguin nih tugas anak-anak untuk siap belajar. Kalian dengan enaknya, Bu, maaf ya Bu, saya nggak masuk kesiangan. Nah, jangan seperti itu ya. Tetap kalian harus sopan dalam berinteraksi dengan wali kelas, dengan Bapak Ibu guru, karena walaupun kalian sepandai apapun, kalau sikap kalian C, maka kalian tidak akan naik kelas. Ya, jadi syarat mutlak kalian bisa naik kelas adalah memiliki sikap minimal B. Itu harus kalian perhatikan. Ya. Yang selanjutnya adalah dalam kegiatan belajar, siswa dilarang makan, minum, ya itu tentu saja tidak sopan, dan bertutur kata yang tidak sopan. Satu lagi Ibu tambahkan, kalian wajib menggunakan baju seragam ya, sesuai dengan harinya. Nanti akan kita umumkan di hari Jumat atau mungkin nanti di sosialisasi kesiswaan mungkin nanti akan disampaikan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kegiatan penilaian dalam pembelajaran. Kegiatan penilaian dalam pembelajaran di sini yang nanti akan kalian ikuti adalah penilaian harian. Itu dilaksanakan bersama dengan guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian yang kedua, penilaian tengah semester. Itu dilaksanakan pada pertengahan semester 1 dan 2. Dan yang ketiga, penilaian akhir semester itu dilaksanakan pada setiap akhir semester atau yang nanti ujungnya kalian akan menerima laporan hasil belajar kalian atau rapor. Dan itu biasanya nanti akan kita sampaikan kepada orang tua kalian masing-masing. Lanjut. Ya, ini sebagai penutup aja. Menyemangati kalian di awal tahun pelajaran baru ini ya, harus semangat belajarnya walaupun masih daring ya. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung
Wah, alhamdulillah luar biasa banget ya pembahasan dari Bu Titi. Nah, untuk teman-teman, mungkin yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan juga. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada pembahasan sedikit nih Bu dari saya. Untuk sistem SKS sendiri nih Bu, berarti kan emang nggak diwajibin buat seluruh siswa ya Bu. Apakah itu kemauan dari siswanya sendiri atau memang pilihan dari guru? Atau mungkin keduanya nih Bu? Ya, kalau Ibu mau menjawab itu, kembali ke definisi dari SKS itu sendiri. Ya, program SKS itu sendiri itu adalah program yang memang memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk belajar berdasarkan minat, bakat, dan juga kecepatan belajarnya. Ya, jadi ini terbuka untuk seluruh siswa. Ya, nah tadi kan udah Ibu sampaikan. Apakah nanti kamu mau lulus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, silahkan ya. Tapi kalau sampai 5 tahun ya kebangetan ya. Nah, makanya di sini kita cari yang memang bibit-bibit unggul yang bisa lulus untuk 2 tahun. Kalau lulus 3 tahun berarti kalian normal. Ikuti pembelajaran secara normal. Semester 1 sampai semester 6 gitu. Tapi kalau yang mau lulus 2 tahun maka harus dikelompokkan karena memang dalam waktu 2 tahun itu dia harus menempuh 6 semester. Jadi dalam 1 tahun dia bisa menempuh 3 semester gitu. Semuanya boleh. Oke, baik, berarti sesuai dengan kemampuan dan tekad yang masing-masing dari anaknya ya Bu. Betul sekali. Iya. Untuk pertanyaannya mungkin sudah tersedia. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi melalui chat Zoom ya. Akan lanjut mungkin Bu untuk keaktifan kelas nih Bu. Biasanya kan kalau seandainya secara offline mulai dari tanya jawabnya secara offline ya Bu aktifnya. Nah kalau seandainya secara online nih Bu, keaktifan siswa itu dinilai dari apanya sih Bu? Kalau keaktifan siswa itu nanti akan diamati oleh guru mapelnya masing-masing. Misalkan kalau gini, nanti guru mata pelajaran masing-masing akan memiliki kriteria sendiri-sendiri ya untuk menentukan keaktifan siswa. Misal, kalau dalam saat ini kita dalam daring, misalkan kalian mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian kalian berkomunikasi secara aktif dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Seperti itu salah satunya. Jadi keaktifan si siswa itu sendiri tergantung dari guru mata pelajarannya sendiri. Untuk keaktifan siswanya nanti ada kriteria dari gurunya masing-masing ya Bu. Iya, betul. Untuk sistem SKS ini ada di SMA 1 1 itu udah beberapa lama sih Bu? Udah sekitar 3 tahun ya, udah berjalan 3 tahun. Dan untuk sekarang ini yang siswa proyeksi 2 tahun itu masih di kelas 11, kurang lebih ada sekitar 8 siswa. Nah itu kalau kalian bandingkan akan sangat sedikit sekali kan, sedikit sekali dari ratusan siswa ternyata yang memang benar-benar berniat untuk mengikuti program SKS, lulus untuk 2 tahun hanya 8 orang siswa. Itu kenapa? Ya nggak apa-apa ya, maksudnya kita tetap melayani walaupun hanya 8 orang siswa. Seperti itu. Kembali lagi untuk, terima kasih. Untuk siswa-siswanya nih, siswa-siswinya, mungkin ada yang mau bertanya, nanti bisa langsung aktifkan videonya juga dan nyalain suaranya, nanti biar kita sematin juga nih. Ayo mungkin ditunggu nih pertanyaannya nih sama ibunya. Di raise hand mungkin. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ini mumpung kita bisa berinteraksi secara langsung walaupun lewat dunia maya. Ibu persilahkan, ayo. Silakan mau apa aja.
Untuk Muhammad Fajar ada pertanyaan? Halo, Sekira. Ada pertanyaan yang ingin sampaikan? Apakah ikut SKS ada tesnya apa tidak? Oke, mohon diperkenalkan diri dulu dengan ruangannya apa nih, ruangan apa? Assalamualaikum, nama saya Sahira Akila Prasyatarigan dari Grup Cut Nyadin, asal SMP 9 Tamun Selatan. Oke, pertanyaannya boleh di... Apakah mengikuti SKS itu dites dulu apa tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Syahira. Oke, Ya. buat pertanyaan dari Syahira, katanya, apakah mengikuti SKS itu ada persyaratannya? Ikut tes apa enggak ya? Iya. Ya, baik, terima kasih ya Syahira atas pertanyaannya. Penting ya, tadi kamu bertanya belum memperkenalkan diri ya. Nah, nanti untuk selanjutnya yang lain juga, ketika nanti kalian bertanya, gunakan kalian salam, kalian perkenalkan diri kalian, karena nanti sama kakak-kakak OSIS di sini nanti akan dicatat, ya kan ya? Iya. Akan dicatat sebagai keaktifan. Siapa tahu nanti kalian terpilih sebagai siswa paling aktif. Nah, itu kan udah satu prestasi ya, satu prestasi di awal tahun pelajaran kalian sudah mempunyai sertifikat sebagai siswa teraktif selama kegiatan MPLS. Dan terima kasih juga pertanyaannya. Kalian sudah apa? Tadi Syahira apa Syafira ya? Maaf kurang. Syahira udah menanyakan bagaimana prosedur ya, atau apakah ada tes atau enggak untuk program SKS. Itu adalah satu niat ya dalam diri Syahira untuk belajar untuk mengikuti program SKS. Jadi nanti untuk program SKS ini sendiri nanti kita lihat dari prestasi akademik kalian ya. Misal nanti akan kita lakukan melalui penilaian khusus ya, berdasarkan pengamatan dari wali kelas, kemudian nilai-nilai yang sudah masuk, misalkan dari nilai ulangan harian, seperti itu ya. Kalaupun misalkan nanti bisa jadi kita agendakan dari tes awal juga nggak apa-apa ya, tapi untuk pelaksanaan yang sudah kita laksanakan itu berdasarkan dari hasil ulangan atau penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, kemudian kita analisis, kemudian kita simpulkan, oh ini kira-kira mampu untuk melaksanakan program proyeksi 2 tahun ya. Jadi sekali lagi yang akan kita kelompokkan itu adalah untuk siswa-siswa yang kita proyeksikan dalam 2 tahun ya. Jadi pasti ada tes dulu karena kita tujuannya adalah pengelompokan gitu. Seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua, mungkin terima kasih kepada Syahira atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, waktunya berapa menit lagi? Ada sekitar 8 menit lagi. Oh, 8 menit lagi. Ayo silakan. Silakan bertanya nih. Bertanya. Kalau misalkan nanti kalian punya kendala di
sekitar Agustus, bulan Agustus ya. Kita laksanakan bulan Agustus. Nah, pembiayaan itu sendiri nanti sudah mencakup untuk kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 11 untuk kelas 10. Jadi di situ sudah termasuk program SKS itu sendiri. Jadi apakah nanti yang SKS ada pembiayaan khusus? Tidak ada, karena memang sudah dialokasikan dari anggaran yang nanti pembiayaan yang ada di sekolah. Ya, karena pada dasarnya program SKS itu ya sama kalian belajarnya, ya, hanya nanti apa istilahnya ya, bukan waktunya, waktu kalian itu jadi lebih banyak untuk belajar. Kenapa? Karena yang lain menyelesaikan 1 semester, kalian harus menyelesaikan 1,5 semester, ya. Jadi yang lain misalkan lagi misalkan lagi jalan-jalan, bisa jadi kalian harus belajar. Nah, itu makanya harus kalian persiapkan dari sekarang. Karena kalian beban belajarnya menjadi lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang lain yang tidak mengikuti program SKS. Apalagi yang memang niat mau lulus 4 tahun, berarti ya itu apa konsekuensinya. Ya kalian bisa nongkrong di mana ya itu hanya pilihan. Tapi Ibu yakin siswa SMA Negeri 11 tidak ada yang memilih hal yang seperti itu. Ibu yakin siswa SMA Negeri 11 terutama ini yang kelas 10 memiliki motivasi belajar yang bagus, yang ingin cepat lulus, yang ingin menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, ya, dan bermanfaat untuk keluarganya. Itu ya, itu yang harus kalian pegang. Itu ya, nama kamu siapa nak? Cantik sekali. Wiwin. Oh Wiwin, dari SMP mana tadi? Win? Pada Wiwin mungkin. Wiwin gimana jawaban Wiwin Ibu? dari SMP mana? Dari Assalam Islam Boarding School. Ah? Mohon maaf, diulang bisa? Dari Assalam Islamic Boarding. Iya, Islamic School. Oh dari boarding school. Oh. Ya, semangat ya Wiwin ya. Terima kasih Wiwin. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Udah cukup. Dipersilakan kepada maaf. Ya. M. Hamid. Dipersilakan untuk M. Hamid pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid Al-Rashid. Saya dari kelompok Jenderal Sudirman nih. Saya dari asal sekolah MTSN 11. Assalamualaikum Bu, saya mau nanya. Keuntungan mengikuti program SKS itu apa saja ya Bu ya? Selain tamat sekolah dengan lebih cepat. Apa tadi kamu nanyanya? Apa keuntungan mengikuti SKS? Di program SKS itu, ya apa saja Bu? Selain tamat sekolah dengan lebih cepat. Selama 2 tahun saja. Kamu akan membahagiakan orang tuamu. Pasti orang tuamu akan bahagia. Kenapa bahagia? Ngirit ya, yang lain pada belajarnya 3 tahun, pembiayaan juga selama 3 tahun, kamu pembiayaan hanya 2 tahun. Iya kan? Kamu biasanya nanti jajan kamu sehari berapa? Berapa Ibu tanya jajan kamu sehari berapa? 10.000 Bu. Nah, 10.000 kalau dikali setahun berapa? Nah, orang tuamu senang banget tuh, hemat kan? Iya benar Bu. Iya. Orang tuamu nggak ngasih jajan kamu selama 1 tahun karena kamu udah lulus. Nah, nanti kamu masuk perguruan tingginya masih usia muda. Nanti kamu lulusnya juga lulus perguruan tinggi juga masih muda. Kamu nikah nanti juga usia muda. Ada kebanggaan buat diri sendiri ya Bu. Maaf ya, Ibu jawabnya ngawur, hanya bercanda.
Tapi Iya, nggak ya itu apa-apa. sih hanya ini aja, maksudnya secara kalau mau perhitungan dari segi biaya seperti itu ya. Kemudian selain itu juga kamu nanti akan istilahnya ya menjadi seorang pembelajar ya. Kamu akan merasakan bagaimana nikmatnya belajar, belajar yang sesungguhnya ya. Jadi kamu akan tambah, pasti kalian akan tambah wawasannya, keilmuannya, ya kan? Akan tambah rajin. Karena semakin tinggi ilmu seseorang itu ya, nanti kamu udah SMA gitu kan, kamu lulus SMP nih, kamu ngerasa nggak kamu di SMP dapat apa, Nak? Dapat apa nih kira-kira? Dapat apa kamu? Ilmu kamu dapat apa coba? Kamu ternyata belum ada apa-apanya kan? Nanti Iya, sama Bu. juga ketika nanti kamu lulus SMA, kamu akan merasakan aku dapat apa? Aku nggak tahu apa-apa. Nah itu semakin tinggi ilmunya, nanti akan makanya ada pepatah, semakin tinggi ilmunya dia akan semakin merunduk. Ya, nanti kalau kamu lihat hasil karyamu ketika kamu SMP, ya Allah cuma begini doang ya aku SMP ya. Nah seperti itulah ya. Jika nanti kamu belajar, kamu akan semakin haus untuk belajar, sehingga nanti mudah-mudahan kamu akan menjadi pembelajar sejati. Ya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Ya lanjut. Udah. Oke, untuk materi hari ini ditutup, banyak banget motivasi dari Bu Titi nih kali ini. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya nih. Semoga kebantu dan semangat buat ngikutin SKS juga nih Bu. Amin. Ya, nanti ditunggu ya. Oke, baik. Untuk materi ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bu Titi Suryati yang dipimpin oleh untuk saat ini kita lanjut ke atas selanjutnya. Sosialisasi kesiswaan SMA Negeri 11 yang akan disampaikan oleh Bu Fitri Hindayani SPD MPD yang dan akan dipandu oleh Kak Fija. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fija Radiatma Pratama. Saya di sini akan menjadi host dalam materi pada siang hari ini. Nah, untuk pembicara yang akan menjadi pemateri pada hari ini adalah Ibu Fitri Widiani MPD atau biasa yang kita panggil dengan Bu Fitri. Bu Fitri ini mengajar pelajaran sejarah dan sejarah Indonesia. Betul sekali. Bu Fitri juga menjabat sebagai Wakasek Kesiswaan dan guru mata pelajaran. Moto hidup Bu Fitri ini, jadikan sejarah hidupmu sebagai cermin untuk melangkah ke masa depan. Nah, jadi kalian juga bisa nih belajar dari yang namanya pengalaman. Nah, moto hidup yang kedua, Historia Vitae Magistra. Historia Vitae Magistra. Sejarah membuat orang bijaksana. Wah, keren banget tuh. Nah, untuk materi yang yang akan dibawakan oleh Ibu Fitri Widiani MPD yaitu sosialisasi kesiswaan. Untuk Ibu Fitri, waktu dan tempat kami persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Fijar yang telah memberikan waktu dan kesempatan buat Ibu ya. Baik, kalau tadi dengan Bu Titi berbicara tentang pembelajaran. Nah, kali ini dengan Bu Fitri kita belajar, tidak belajar ya, tidak membicarakan pembelajaran, tapi dunia kesiswaan. Yang pastinya di SMA 1 Setu dunia kesiswaannya itu luar biasa, sangat dinamis ya Kak Fijar ya. Wah, banget. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Setu, Bapak Dr. Haji Dedi Nur Hadiat MPD, yang saya hormati Ibu Kasubag Tata Usaha, Ibu Metiarsi Anggraini, Esos MSI, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Setu, Bapak Bosi Awaludin, Esos MSI, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Kelas SMA Negeri 1 Setu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru BK, Bimbingan Konseling, yang saya hormati Bapak dan Ibu Pembina Ekskul SMA 1 Setu, dan yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Setu, khususnya panitia PLS tahun 2021. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat di tengah pandemi seperti ini. Tentu saja nikmat sehat dan hidup ya, tentu saja ini menjadi sebuah hal yang sangat berharga gitu ya. Dalam kita dapat bertemu, bertatap maya dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita selalu istiqomah di jalannya. Baik, pertama-tama dan utama, Ibu mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMA 1 Setu kepada seluruh peserta PLS, siswa kelas 10 ya, yang telah terpilih dari sekian ratus siswa yang mendaftar di sekolah terbaik di Kabupaten Bekasi, yaitu sekolah kita ya, Kak Fijar ya, SMA Negeri 1 Setu. Alhamdulillah, ini adalah sebuah rezeki yang tidak terhingga, yang harus kalian syukuri, kalian bisa diterima, dipilih ya dengan melalui berbagai jalur kemarin. Ada yang jalur prestasi, ada yang jalur afirmasi, ada yang jalur zonasi atau jalur lainnya. Apapun itu, tapi kalian sudah terpilih menjadi siswa pilihan, dipilih dan sesuai dengan jalur yang benar ya, dan diterima sebagai siswa-siswi di sekolah terbaik, yaitu SMA Negeri 1 Setu. Kalian patut berbangga dan tolong kesempatan ini ya, rezeki ini jangan disia-siakan. Jadilah mutiara-mutiara baru, jadilah siswa-siswi yang akan mengukir prestasi, mengharumkan nama baik SMA Negeri 1 Setu. Baik, hari ini Ibu diminta untuk menjelaskan sekilas pandang ya, selayang pandang ya, tentang program kesiswaan. Baiklah, kita akan mulai. Silahkan teman-teman di rumah bisa melihat PowerPoint yang sudah ada ya, sengaja warnanya pink ya, supaya ceria ya. Kita di dunia kesiswaan harus belajar dengan senang, dengan gembira untuk mengukir
prestasi. Walaupun pandemi, tapi tidak bersedih hati. Baik, kita mulai dengan program kesiswaan tahun 2021-2022 ya maksudnya. Ibu perkenalkan dulu ya, tadi Kak Fijar udah perkenalkan, Ibu mau perkenalan dulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak aruf. Salah ya. Tak kenal maka tak sayang ya Kak Fijar ya. Gimana mau sayang kalau nggak kenal? Yang kenal aja belum tentu sayang. Salah ya. Aduh, ada yang gimana gitu ya. Oke, kita santai sejenak ya. Serius tapi santai. Baik, ini ada dua ya. Squad kesiswaan, satu ibu ya. Tadi udah diperkenalkan oleh Kak Fijar. Ibu biasa dipanggil Bu Fitri dari kesiswaan. Ibu sebagai Wakasek kesiswaan di SMA 1 Setu. Kemudian Ibu didampingi oleh Bapak yang luar biasa ya, yang pokoknya sangat strong ya di lapangan karena beliau adalah guru olahraga. Nah, beliau adalah Pak Apep Fatur Rahman SPD. Saat kemarin pembekalan Pak Apep sudah menyampaikan dan beliau saat ini juga sebagai ketua PLS ya. Jadi tadi juga sudah memberikan laporannya. Pasti teman-teman di rumah tahu ya Pak Apep. Oke, ini ada ini ya slide foto lapangan SMA 1 Setu. Nah, ini adalah lapangan yang luar biasa, yang kangen dengan prestasi-prestasi siswa-siswi SMA 1 Setu. Lapangannya udah cakep ya, udah kinclong, tapi kok belum dipakai-pakai ya. Semoga segera, secepatnya, as soon as possible, kita bisa kembali ke sekolah, back to school, kita ukir prestasi yang ketinggalan di setahun ini. Baik, next selanjutnya. Baik, kita masuk ke program kesiswaan, ruang lingkup kesiswaan. Apa sih sebenarnya yang dikerjakan atau bagian apa sih kesiswaan itu? Kami hadir di sini sebagai partner, mitra, sahabat ya bagi siswa-siswa SMA 1 Setu. Bukan sosok yang menakutkan ya. Biasanya kalau kesiswaan takut, coba takut nggak sama Bu Fitri? Enggak dong. Oh iya, baik hati ya nggak sih? Baik banget. Oh baik banget gitu ya. Good ya Fijar. Benar-benar. Nomor absen berapa Fijar? Boleh tuh, nggak nilai nih. Baik, yang pertama adalah program sekolah urusan kesiswaan. Jadi kami di kesiswaan membuat program, baik itu program semester maupun program tahunan ya, yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan mutu atau prestasi dari siswa-siswa. Itu yang pertama. Kemudian juga mengoptimalkan organisasi siswa yang ada di SMA 1 Setu dan kemudian kita concern di penegakan kedisiplinan, karakter, penumbuhan karakter, dan juga bakat dan minat dari siswa-siswi. Kemudian yang kedua ada organisasi siswa, ya. Ada 3 pilar organisasi siswa di SMA Negeri 1 Setu. Kalau Ibu boleh mengutip dari teorinya Montesquieu ya, tentang trias politika, bahwa sebuah pemerintahan yang ideal itu harusnya terdiri dari 3 elemen, ya, yaitu elemen atau lembaga, yaitu lembaga eksekutif, apalagi Kak Fijar? Ada OSIS. Ada OSIS sebagai lembaga eksekutif ya. Kemudian ada Polsis. Ada Polsis itu lembaga yudikatif hukum ya, penegakan hukum. Kalau eksekutif itu pemerintahan. Kemudian ada MPK ya sebagai lembaga legislatif. Lembaga MPK itu apa sih? Majelis Perwakilan Kelas gitu ya. Jadi ini adalah 3 tiang ya, 3 tiang kalau Saka guru ya kalau ininya ya, tapi kalau kita pakai tiang aja, 3 tiang atau 3 pilar organisasi yang ada di sekolah kita. Nah, tiga
tiga pilar ini, tiga organisasi ini, OSIS, MPK, dan POSIS, mereka bersinergi dalam setiap kegiatan gitu ya. Kemudian juga ada ekskul ya. Ada berapa ekskul ya Kak Fijar ya? Ada Paskibra, Pramuka, Futsal, PMR, ICT, ada KIR ya, KIS ya. Kemudian ada seni itu macam-macam ya. Ada seni daerah, seni modern, marching band, kemudian ada vokal ya, kemudian juga olahraga. Nah, ini mungkin siswa-siswi yang kelas 10 nih yang punya bakat di olahraga bisa menyalurkan nanti di ekskul olahraga. Olahraga kita ada futsal, bulu tangkis, voli, basket. Nah, ada yang mau kita buka baru yaitu pencak silat. Nah, buat yang tertarik pada ekskul-ekskul ini, nanti dari panitia PLS OSIS akan menyediakan form pendaftaran ekskul. Bagi siswa kelas 10 wajib ya mengambil ekskul. Bosen kan kita daring terus ya nggak? Kita bosen kan belajar terus. Nah, kita bisa menyalurkan bakat minat kita di ekskul ya. Pokoknya Ibu tekankan setiap siswa kelas 10 wajib punya ekskul. Seperti itu ya untuk penyaluran bakat minatnya gitu. Oke. Selanjutnya penumbuhan karakter, kedisiplinan, akhlak mulia, dan budi pekerti ya. Nah, oh ya, ketinggalan Kak Fijar, ada 3 komunitas ya yang ada di kita ya di SMA 1 Setu. Ada Go Green yang mengurusi tentang lingkungan hidup, ada vokasi ya Kak Presil yang tadi host itu adalah ketua vokasi, itu tentang kewirausahaan, dan satu lagi mading ya, mading itu terkait dengan literasi ya. Nah itu jadi kita punya 3 organisasi besar dan berapa ekskul ya? Banyak ya, 12 ya, lebih ya, dan ada 3 komunitasnya. Kemudian penumbuhan karakter dan kedisiplinan ini kita ada kegiatan Jumat Taat ya. Jumat Taat ini bagi siswi muslim ya. Nah, siswi non muslim itu ada pertemuan tiap hari Jumat dengan Miss Mary, yaitu guru agama Kristen. Kemudian penegakan tata tertib dan untuk forum anak itu juga ada ya di SMA 1 Setu. Kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan kemampuan siswa, kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari luar. Contohnya ya, ini salah satu contohnya aja ya Kak Fijar, yaitu dari Astra. Kita itu ada bantuan bagi siswa-siswi yang berprestasi maupun yang tidak mampu, itu dari Astra. Ya, kemudian dari bimbel, dari instansi-instansi, dari perusahaan-perusahaan, baik itu dalam bentuk support, dalam bentuk donatur ya, ketika kita mau melakukan kegiatan. Oke, next Kak Anis. Oke, yang selanjutnya apa aja sih yang dilakukan oleh kesiswaan? Kami bekerja sama dengan wali kelas dan BK ya, guru-guru BK. Nah, ini dalam hal apa? Tentang absensi siswa, mengontrol absen siswa, kemudian tentang kedisiplinan, tentang prestasi juga, dan masalah-masalah. Jadi kesiswaan itu tidak fokus pada masalah siswa ya, tapi juga kita fokus pada bagaimana meningkatkan prestasi siswa itu sendiri. Lanjut ada PHBN. Apa sih PHBN? PHBN itu adalah peringatan Hari Besar Nasional ya. Kita akan melakukan celebration, perayaan-perayaan ya. Nah, karena pandemi ini biasanya kita virtual ya, Kak Fijar ya. Tapi nggak skala seru ya, walaupun virtual. Tapi wow, coba deh nanti kalian lihat, wah luar biasa. Pokoknya kreatif banget ya teman-teman di OSIS. Itu akan mengemas banyak banget lomba-lomba yang benar-benar sangat menarik gitu ya, walaupun virtual. Semoga kita cepat tatap muka dan kita bisa lomba beneran nih, kayak misalnya mau 17-an ya, kita bisa tarik tambang lagi gitu misalnya. Kemudian PHBI ada peringatan Hari Besar Islam ya, buat yang Muslim, ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj ya. Kemudian
ada Idul Adha kemarin ya, karena ini masih libur ya, belum. Kemudian ada HUT Smanset ya, HUT Smanset itu tanggal 15 November kita ulang tahun ya. Nah yang balon-balon itu ya, ada gambar balon. Nah itu 2019 itu HUT Smanset kita, luar biasa ya, kita bikin ya kayak pensi gitu ya. Ada bintang tamunya juga loh. Kak Fitjar belum masuk ya waktu itu ya. Wah, seru banget. Ada band dari luar gitu. Nah, 2020 kita mau adain tuh waktu itu dengan bintang tamu. Adalah ya artis-artis, tapi ya ternyata pandemi ya. Oke, ada HUT PGRI ya, HUT Hari Guru ya, Hari Guru, kemudian ada Smanset Competition. Kita punya Smanset Competition itu baru 1 kali dan insya Allah tahun ini akan Smanset kedua. Itu lomba-lomba olahraga yang kita ngundang dari banyak sekolah di Jabodetabek, gitu ya. Kemudian Paskibra kita juga pernah ngadain lomba Paskibra se-Jawa Barat, ya, sampai Cirebon pun. Banten ya, Cirebon itu ikut. Nah, gitu ya. Waktu itu ketuanya Pak Pep ya, sebagai ketua Paskibra, pembina Paskibra. Kemudian ada Gebiar Vokasi ya, Kak Presil ya. Kita akan ada Gebiar Vokasi di bulan Januari. Nanti untuk yang suka berwirausaha, yang mau dagang ya, jualan apapun, yang sekarang udah jualan online itu bisa gabung loh ke vokasi. Nanti adalah satu sesi Kak Presil akan promosi tentang vokasi. Seru banget ya. Dapat uang sendiri tanpa minta orang tua. Nah, caranya gimana? Itu ya ada di vokasi. Kemudian kegiatan adiwiyata yang tadi ya ada Green Box Mindset, itu adalah wujud nyata dari anak-anak Go Green, bagaimana mereka membuat
Tangguhan ya, tingkat Kabupaten Bekasi. Ada beberapa lomba. Oke, next. Ya, ini jadwal harian. Nah, kita punya jadwal harian. Jadwal harian ini ada pagi simpatik. Nah, ini jadwal harian kalau kita offline ya. Ada pagi simpatik, ada tadarus pagi, dan ada absen siswa. Jadwal mingguannya, Kak? Kak Anis? Oke, ini program mingguannya. Senin kita ada upacara. Senin itu kita ada upacara. Tidak kelihatan. Ya, hari Senin kita ada upacara ya. Oh ya, upacara benar dan pengumpulan infak. Hari Selasa kita literasi, hari Rabu kita ada bank sampah, hari Kamis literasi dan vokasi, hari Jumat kita Jumat taat atau senam pagi bersama. Oke, kemudian Jumat bersih, infak dan sholat Jumat. Untuk hari Sabtu itu ada pramuka wajib dan kegiatan ekskul. Oke, satu lagi Ibu tambahin untuk, tapi Ibu udah share ya di grup PPDB buat kalian yang ingin berkomunikasi dengan guru via online, tolong dijaga lisannya, adabnya ya. Kita utamakan adab sebelum ilmu. Sebelum mendapatkan ilmu kita harus punya sopan santun, adabnya. Tolong dijaga, diperhatikan, apalagi ketika kemarin pembekalan nih, kemarin kelihatan ya. Nah, ini ya. Perhatikan waktunya, jangan ngechat gurunya jam 12 malam misalnya ya. Perhatikan bahasanya, bahasa-bahasa yang baik ya, sopan. Perkenalkan diri, salam dulu. Assalamualaikum atau selamat pagi, rendah hati, jangan mohon maaf atau menyuruh gurunya. Kemudian to the point, nggak usah bertele-tele dan hindari kata ganti kamu atau Anda. Dan terakhir adalah ucapkan terima kasih. Baik, itu aja mungkin ya yang dapat Ibu sampaikan dari pihak kesiswaan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama menemukan potensi bakat minat kita, kalian ya siswa SMA 1 Setu, kita maju untuk SMA 1 Setu. Ada pertanyaan? Nah, buat teman-teman, tadi kita sudah dengar materi yang dibahas oleh Ibu Fitri, sangat menarik bukan? Nah, mungkin ada dari teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung chat di komentar di kolom chat atau mungkin bisa langsung raise hand. Ayo teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Raise hand ya. Oke, untuk Keisha boleh langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aulia Putri dari kelompok Imam Bonjol. Ingin bertanya, asal sekolahnya. untuk pemilihan eskul itu bisa satu aja atau bisa lebih? Nih Bu, pertanyaannya jadi bisa ikut eskul tuh satu atau boleh lebih? Oke, baik. Langsung dijawab ini. Oke, baik. Ya, terima kasih Keisha untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Baik, untuk ekskul itu, untuk ekskul kita sarankan untuk satu pilihan ekskul. Tapi boleh double untuk menjadi anggota komunitas atau menjadi anggota OSIS, MPK atau Polsis. Misalnya contoh ya, Keisha sebagai anggota OSIS tapi juga sebagai anggota ekskul, misalnya apakah
Paskibra gitu. Jadi boleh seperti itu. Tapi kalau Kesia misalnya jadi anggota ekskul Paskibra dan PMR, nah itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Karena ada kode etik masing-masing ekskul, khawatirnya ada ada program Paskib masuk ke PMR, PMR ke Paskib, itu agak rancu nantinya. Tapi kalau misalnya OSIS dan Paskibra boleh. Kesia mau masuk vokasi, tapi juga jadi anggota ekskul basket, boleh seperti itu. Cukup jelas ya Kesia ya? Cukup jelas. Iya. Oke, selanjutnya apa ada yang ingin bertanya kembali? Bukan nama asal sekolah yang baru bertanya. Pertanyaannya tuh butuhnya pakai asal data bulan, jangan kayak ada. Ya harus sopan lah pertanyaan. Untuk teman-teman semua, nanti kalau ingin bertanya langsung aja raise hand dan sebutkan nama serta kelas dan asal sekolahnya. Ada lagi? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Iya. Perkenalkan nama saya Adinda Aisyah Natasha, asal sekolah dari SMP Islam Al-Madia Sukatani. Apakah di masa pandemi kayak gini, ekskul tetap berjalan kayak per minggu tuh ada pertemuan atau enggak? Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk pertanyaannya, apa ekskul tetap berjalan selama pandemi ini? Oke, baik. Untuk Adinda ya pertanyaannya, terima kasih untuk pertanyaannya. Adinda bertanya apakah selama masa pandemi ekskul berjalan? Maksudnya offline gitu ya? Maksud Adinda pasti ya, tatap muka ya. Baik, untuk Adinda selama pandemi, maka kegiatan ekskul ini tetap bisa berjalan. Namun tidak secara offline, tapi secara daring atau secara online. Jadi tetap ya, tetap kalian masih bisa kumpul dengan teman-teman ekskul, masih bisa ketemu dengan kakak-kakak kelas dari ekskul, masih bisa ngobrol, bikin program, bikin event pun bisa ya. Yang penting masih dalam medianya media daring, seperti itu. Jelas ya, Adinda? Oke, Adinda, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, apa ada yang ingin bertanya kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habibie Wijaya, teman dari sekolah SMP 4 Negeri 1. Di sini saya mau bertanya. Suruh dia ini matiin salah satu device temannya tuh dekat-dekatnya itu. Itu jika di sebelahnya ada temannya juga, tolong agak jauhan ya, soalnya suaranya pecah. Oh iya, kecilin itu dulu. Suaranya oh iya. Boleh diulang kembali pertanyaannya? Di Seman 1 itu ada ekskul apa aja, terus ekskul apa yang paling diminatin? Pertanyaannya ada berapa ekskul dan ada ekskul apa aja yang ada di Semanset dan apa aja yang paling diminati? Oke. Dari siapa ini pertanyaannya siapa? Oh, Habibie. Oke, baik. Iya, baik Habibie. Pertanyaannya, terima kasih untuk pertanyaan Habibie. Ada berapa ekskul yang ada di SMA 1 Setu? Tadi kita sudah bahas ya, Kak Fijar ya sebenarnya ya, tapi bolehlah Ibu ulang lagi. Jadi ekskul kita tuh ada Paskibra, Pramuka, PMR, ICT. ICT itu yang masalah IT ya, buat kamu yang suka fotografi, yang suka utak-atik komputer, laptop ya, itu bisa masuk ICT. Kemudian ada KIS ya, itu karya ilmiah pelajar. Kemudian ada Sejaku yang wibu-wibu ya, yang suka Jepangan ya, boleh masuk Sejaku. Kemudian ada lagi apa Kak? Rohis ya, ya untuk Rohis ada juga. Kemudian seni. Nah tadi seni ada banyak ya, ada seni daerah, ada seni modern, ada marching band, vokal, dance dan banyak ya. Itu sub
Kemudian olahraga ada basket, voli, bulu tangkis, futsal, dan ini yang terbaru adalah pencak silat ya yang akan kita buka. Nah, yang paling diminati yang mana ya, Bu, gitu ya? Semuanya diminati ya, karena ekskul kita tuh luar biasa. Ekskul yang sangat dinamis, yang sangat kreatif, dan benar-benar sangat diinginkan ya oleh siswa-siswa. Kalau Kak Fijar apa ekskulnya, Kak? Paskibra. Oh, Kak Fijar ini anak paski, pantesan ya terlihat sangat tegas gitu ya. Oke, jadi apa sih yang diminati? Semuanya diminati, semuanya bagus dan sesuai dengan keinginannya. ICT rame, banyak ininya ya anggotanya, karena sekarang kan lagi masa IT, lagi zaman-zaman IT. Jepang sejaku banyak, kemudian olahraga apalagi ya nggak sih, lagi pandemi pasti pengen olahraga walaupun belum bisa offline ya. Kemudian seni juga banyak. Jadi yang mana yang paling banyak? Semua adalah ekskul unggulan buat kami dari kesiswaan. Begitu ya Habibi jawaban Ibu. Paham ya? Cukup bisa dipahami ya Habibi? Oke, terima kasih untuk Habibi atas pertanyaannya. Apa ada yang ingin bertanya kembali? Iya, itu ada temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Fitri dari kelompok RA Kartini. Saya asal sekolahnya SMP Muhammadiyah Solihin. Bu, maaf saya mau bertanya, apakah saat kita kan bisa memilih satu ekskul kan Bu, ketika sudah naik kelas, apakah kita bisa ganti ekskul atau tetap lanjut di situ? Terima kasih. Oke, terima kasih Sabrina atas pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan, apa ketika kita naik kelas boleh pindah ekskul? Oke, baik. Baik Sabrina, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini yang kadang jadi dilema ya untuk siswa-siswi SMA 1 Baik, untuk ekskul itu berlaku 1 tahun pelajaran ya. Jadi dari Juli sampai Juni. Karena apa? Karena sudah didaftarkan di Dapodik. Misalnya Sabrina nanti masuk ekskul PMR misalnya ya. Nah, dari mulai Juli bulan ini ya sampai nanti Juni 2022 Sabrina ya ekskulnya PMR. Nah, kemudian misalnya pas naik kelas 11 Sabrina pengen pindah mencoba hal baru, pengen masuk ICT nih misalnya ya, maka boleh pindah ekskul. Tentu saja lapor ya, harus melaporkan diri kepada ketua ekskul yang lama, mendaftar di ekskul yang baru. Jadi seperti itu. Tapi pergantiannya hanya di tahun ajaran baru ya. Jangan tengah-tengah baru 3 bulan, bosen gitu. Wah itu nggak boleh ya. Pasti kamu kena kartu merah ya, kartu kuning ya Kak Fijar ya, dari ekskulnya pasti ditegur. Tapi kalau mau beralih boleh, tapi di tahun ajaran baru. Nah, yang naik kelas 12 gimana? Nah, kelas 12 kan sudah harus fokus ya pada ujian-ujian, maka untuk kelas 12 memang tidak ada pindah ekskul ya. Jadi yang boleh pindah ekskul dari kelas 10 ke kelas 11 saja. Begitu Sabrina jawaban dari Ibu ya. Oke, terima kasih Sabrina atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Oke, untuk Syakira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Nama saya Sahira Akila Prasetarigan dari SMP 9 Tanjung Selatan. Dari Nyadi. Ibu, saya ingin bertanya apakah murid wajib mengikuti ekskul atau tidak? Oke, pertanyaannya dari Sabrina, apakah semua murid wajib ikut ekskul? Oke, baik Sabrina pertanyaannya. Terima kasih ya sudah bertanya. Pertanyaan Sabrina adalah apakah setiap
Sahira, mohon maaf, Sahira ya. Apakah setiap siswa kelas 10 wajib mengikuti ekskul? Dari kami kesiswaan itu memang mewajibkan untuk ikut ekskul karena dengan pendapat dari kami itu bahwa kalian butuh sebuah sarana menyalurkan bakat, minat, dan potensinya. Jadi nggak harus melulu belajar ya, Kak Fijar ya. Kalian harus juga mengenal hal-hal lain, melatih bagaimana berorganisasi. Karena apa? Kalau nanti kuliah ya, nah itu pasti kalian akan membutuhkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan juga ini adalah sebuah bentuk dari kayak semacam sedikit refreshing gitu ya, sedikit menghibur ketika kita masuk ke ekskul. Pasti ya ekskul yang kalian minati, yang kalian suka, itu pasti akan membuat diri kalian lebih enjoy lagi. Seperti itu. Jadi harapan kami dan memang kami, Ibu dan Pak Pep dari kesiswaan sepakat bahwa setiap siswa kelas 10 wajib memilih ekskulnya. Seperti itu ya Sahira. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita tambah satu lagi dari M. Harfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Wansyah. Saya dari kelompok Jenderal Sudirman. Asal sekolah saya SMP Islam Asuryaniyah. Kira-kira ekskulnya itu ada nilai tersendiri nggak, Bu? Oke, Bu. Jadi untuk Tentu saja ada nilainya dong ya, nggak? Kamu udah capek-capek partisipasi aktif selama 1 tahun, masa nggak dapat nilai? Nilai itu akan diberikan setiap 6 bulan sekali, gitu ya. Nanti pembina ekskul akan melihat bagaimana keaktifan Arfi di ekskul tersebut, gitu. Nah, akan diberikan nilai sesuai dengan keaktifannya. Misalnya ya di semester 1 misalnya kamu dapat nilai A gitu. Nah, ternyata nanti semester 2 udah kurang semangat, nah bisa turun seperti itu nilainya. Jadi tiap semester itu ada nilai ekskulnya. Gak cuma ekskul ya, OSIS, MPK, Polsis, komunitas itu semua ada nilainya. Dan itu didaftarkan di Dapodik. Ya, jadi jangan merasa wah kayaknya capek-capek ya ngapain nih ekskul, nggak ada ya, nggak ada sesuatu yang percuma, semua ada hadiahnya, ada
ada apa namanya? Ada rewardnya ya, ada rewardnya. Oh, Arfi itu ada pakai gelang-gelang itu. Aduh ya, maaf tidak bisa ya di SMA 1 tidak boleh pakai gelang-gelang seperti itu. Ya contoh yang, aduh ya, mau ibu foto buat contoh nanti ditempel di mading boleh. Ya, tidak pakai gelang-gelang ya, kalung-kalung. Nanti dijelaskan oleh Pak Apep hari Jumat ya. Ya udah hari ini dimaafkan ya. Untuk lain waktu ditandain ya maksudnya ya. Oke, Arfi cukup jelas ya jawaban Ibu ya? Ya, jelas Bu. Makasih. Ya. Oh ya, besok Arfi udah harus rapih ya. Jadi nanti setelah PLS siang ini kamu harus ke tempat tukang cukur. Ya, kalau enggak nanti kamu kena hukuman ya dari kakak OSIS. Oke. Oke, Kak Fijar. Oke, terima kasih Arfi atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Ibu Fitri yang sudah memberikan materi tentang sosialisasi kesiswaan pada siang hari ini. Nah, terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang sudah bertanya pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Titi Suyati SPD SI MPD dan kepada Bu Fitri Windayani SPD MPD yang telah menyampaikan materi ini. Wah, keren banget ya Ran. Guru-gurunya udah ngasih motivasi, otomatis peserta didiknya juga harus termotivasi dong. Sangat wajib dong, itu wajib banget. Dan tadi ngomong-ngomong masalah komunitas, tadi tuh Bu Fitri Windayani tuh membahas komunitas yang bisa mengisi keterampilan dan inspirasi kalian. Nah, iya di komunitas itu dia juga aktif di sosial media mulai dari di Instagram ataupun di TikTok. Mereka ingin berinteraksi secara tidak langsung buat kalian. Dan di Instagram dan TikToknya juga Kak, dia tuh ngasih tips and trick berupa informasi juga tentang kewirausahaan. Kira-kira Kakak sendiri tahu nggak nih komunitasnya apa? Tahu dong, kita sebutin aja kali ya. Iya. 1, 2, 3. Koasi, komunitas anak vokasi. Jadi buat kalian yang berwirausahaan atau kalian pengen tahu nih strategi marketing apa sih kira-kira yang mau dipakai atau kira-kira selama ini perusahaan-perusahaan yang terkenal itu pakai strategi marketing apa ya? Bisa langsung cek di Koasi Seman 1 Setu. Yuk join. Nah, karena kita juga udah di ujung akhir acara, untuk info selanjutnya, habis ini kita akan penutupan. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa untuk absen yang kedua kalinya di Google Classroom. Karena absen ini sangat penting. Dan nanti di saat selesai, kita akan mengasih 7 link YouTube lagi yang berisi video pengenalan organisasi. Dan satu lagi nih, tadi ada tugas-tugasnya. Kalian nyatet kok. Kalian nyatet pastinya tugas-tugas tersebut. Nanti juga akan dikirimkan di Google Classroom. Untuk deadline pengerjaan tugasnya itu sampai jam 4 sore nanti. Oke, jadi buat kalian yang tadi tanya-tanya nih seputar ekskul, komunitas, atau organisasi, bisa langsung dibuka ya link YouTube-nya. Dan jangan lupa juga untuk di-like dan subscribe juga Betul banget. YouTube-nya. Komen juga jangan lupa. Iya, pastinya. Sampai sini perjumpaan kita dan tunggu kami di sesi selanjutnya. Sampai ketemu lagi besok ya. Dan besok jangan lupa ya, masuk Zoom lagi dan nyalakan videonya. Dan jangan telat, jam 7 kalian sudah standby di Zoom-nya. Pakai pakaian yang rapi dan atribut yang lengkap juga. Betul banget. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.